Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukruhu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu Maka bersyukur kita kepada Allah karena kita masih dikumpulkan di tempat yang terbaik di permukaan bumi, tempat yang Allah firmankan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Maka alhamdulillah kita masih menjadi bagian daripada orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini diantara bentuk atau tanda keimanan kita. Dan tempat yang baik pasti akan dikunjungi oleh orang yang baik. Sebaliknya tempat yang buruk akan dikunjungi oleh orang-orang yang buruk. Ya, maka alhamdulillah kita masih berkumpulnya itu di masjid, Pak. Bukan berkumpul di diskotik ya. Di tempat nanti nyekek botol. Alhamdulillah kita masih berkumpul di tempat yang mulia. Selain tempat yang mulia, kita pun berkumpul di waktu yang mulia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai melebihi amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka kita sekarang sedang ada di hari-hari terbaik dunia. Ya. Setahun itu ada berapa hari, Pak? 365. Ini kalau miladiah. Kalau qamariyah berapa? Antara 29 30 29 30. Berarti berapa kira-kira? Ya? Ya, antara 355 sampai 360. Ya. Maka di antara 360 hari itu yang terbaiknya ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Subhanallah. Oleh karenanya di surat Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh dan demi yang 10 malam. Ibnu Katsir beliau mengatakan mayoritas ulama menafsirkan ayat ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Walayalin ashar maksudnya ini hari-hari ini. Oleh karenanya tidak heran jika Nabi SAW mengatakan tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, dalam riwayat yang lain lebih baik daripada amalan yang dikerjakan di hari-hari ini.
Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di hari-hari ini? Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah saja yang mengorbankan jiwa kita tidak bisa menandingi amalan yang dilakukan di hari-hari ini. Subhanallah. Kita pergi ke Palestina, Pak, ini masih kalah dengan kita beribadah di hari-hari ini. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang dia keluar dari rumah bawa harta dan jiwanya dan tidak pulang ke rumah kecuali namanya saja. Artinya apa? Dia meninggal di medan jihad. Meninggal di medan perang. Itu orang yang bisa menandingi orang yang beribadah di hari-hari ini. Subhanallah. Maka ini kita sekarang sedang berada di musim kebaikan, hari-hari terbaik, dan alhamdulillah kita pun berkumpul di tempat yang terbaik. Oleh karenanya ada beberapa keutamaan yang disebutkan oleh para ulama mengenai hari-hari ini. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat yang ke-28 Allah berfirman liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumat. Di antara syariat atau tujuan di antara syariat ibadah haji adalah agar manusia bisa mendapatkan manfaat dan agar mereka bisa berzikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Hari-hari yang ditentukan dikatakan oleh Ibnu Katsir juga hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Demikian juga di antara keutamaan hari ini yaitu 10 hari ini adalah hari-hari yang Allah janjikan kepada Nabi Musa. Di surat Al-A'raf ayat yang ke-142 Allah berfirman wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashrin. Kami janjikan kepada Musa 30 malam dan kami sempurnakan 10 malam. 10 malam adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Demikian juga di hari ini, di salah satu hari di antara 10 hari ini, tepatnya di hari Arafah, Allah sempurnakan agama Islam. Di surat Al-Maidah ayat yang ketiga Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan kuridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Berarti agama berdasarkan ayat itu sudah sempurna atau tidak, Pak? Sudah sempurna. Jangan ditambah-tambah lagi. Oleh karena kata Imam Ibnu Katsir, beliau menukilkan ucapan seorang alim ya bahwa apa yang ketika itu dianggap sebagai agama maka hari ini pun dianggap sebagai agama. Dan apa-apa yang tidak dianggap sebagai agama di hari turunnya ayat itu, maka hari ini pun jangan dianggap menjadi agama. Karena agama sudah sempurna. Seperti gelas ini, Pak. Gelas ini kalau sudah full, kita isi air lagi. Kira-kira apa? Luber. Nah itulah. Sesuatu yang sudah sempurna jangan ditambah lagi. Kita cukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian di antara keutamaan hari ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ini sebagai hari yang tidak ada tandingannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala mithluhunna fi sabilillah illa man 'ufira wajhuhu bit-turab. Tidak ada yang bisa menandingi amalan yang dilakukan di hari-hari ini kecuali orang yang ditutup wajahnya dengan tanah. Maksudnya yang sudah meninggal di medan jihad. Maka amalan apa saja yang hendaknya kita perhatikan di hari-hari ini?
Yang pertama yaitu kita sekarang sudah masuk tanggal pertama dari bulan Zulhijjah. Kemarin sudah diumumkan oleh Menteri Agama, Pak ya. Maka yang belum membaca doa melihat hilal, maka bisa dibaca doanya. Bagaimana doanya? Yaitu Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya, kalau belum hafal bisa buka di Google doa melihat hilal, insyaallah keluar. Ya, ini diantara amalan yang hendaknya kita ucapkan setiap masuk bulan Hijriah yang baru. Kemudian yang kedua yaitu kita niatkan untuk meningkatkan ibadah kita. Disebutkan Jabir itu kalau sudah masuk ke hari-hari ini, beliau akan beribadah dengan ibadah yang dia tidak kuat lagi kecuali hanya segitu. Bapak pernah main barbel, Pak? Main game? Main gym, main game? Gym, kalau game beda lagi ya. Main gym. Kan itu ada tuh barbel ya. Ada yang 5, 7, 10, 15, 20, 25 gitu ya. Terus naik. Paling berat kira-kira berapa? 50 ada? Atau lebih ya? Mungkin lebih ya. 100 mungkin ada ya. Maka orang akan mengangkat sesuai dengan kemampuan dia. Oh, saya ternyata 5 masih ringan, 7 masih, 10 masih, 20 masih, 50. Ini mulai nih. Tambah lagi coba misalkan 70. Udah. Nah, itulah Jabir bin Abdullah. Beliau beramal di hari-hari ini seperti orang lagi main barbel. Itulah kekuatan dia, sudah segitu. Jadi Jabir misalkan zikir sampai saya kuatnya cuma segini. Baca Quran, udah. Saya kuatnya cuma segini. Itulah yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya sebagian ulama ya membolehkan kita untuk begadang di hari-hari ini. Ya, membolehkan kita untuk begadang di hari-hari ini dalam rangka apa? Untuk memaksimalkan ibadah di hari-hari yang mulia ini. Ya. Jadi bukan hanya 10 hari terakhir saja yang dibolehkan begadang atau dianjurkan, bahkan sebagian ulama menganjurkan hari-hari ini pun begadang. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gadangnya itu untuk ibadah, Pak. Ya, bukan untuk main gaple, ya. Main apalagi Pak, nu begadang sok naron we gaple terus catur ya. Nonton TV, nonton bola, main bal ya. Nonton bal apa babari hudang jam 2 teh wah langsung. Nah, hari pas aya jadwal bola nih hese bangun teh ya. Subhanallah, godaan ti setan. Ya. Maka ya amal soleh itu tergantung kekuatan iman, bukan kekuatan badan. Tergantung kekuatan iman. Bapak yang hadir di sini ini tergantung kekuatan iman, Pak. Badan masih banyak di luar sana yang lebih kuat. Ya, tapi kalau imannya lemah susah. Seperti orang salat tarawih. Ya, orang salat tarawih. Kalau yang imannya kurang itu berat masuk ke masjid. Ya. Salat tarawih itu paling berapa menit, Pak? Kalau di Indonesia, standar Indonesia itu berapa menit? 30 ya. Itu udah standar tuh. Karena kan surat-surat itu dari Al-Hakumut Takatsur ke belakang, ya. Jadi 30 menit sudah selesai. Walaupun ada juga yang 7 menit, ya 10 menit. Nah, ini kecepatan kalau ini. Karena hitung aja Pak, 2 rakaat, ya 2 rakaat. Ya, taruhlah 1 rakaatnya 1 menit. 2 rakaat 2 menit kan gitu ya, enaknya gitu. Enaknya 2 menit. Jadi kalau 20 7 menit berarti berapa itu? Itu terlalu cepat tentu ya. Kalau setengah jam itu sudah standar. Ya, orang Indonesia itu udah milihnya rata-rata setengah jam. Mulai setengah 8, beres jam 8. Ya, padahal kalau di Saudi itu baru mulai itu Pak setengah jam.
Ya, berjam-jam, jam 10 baru beres. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kata Nabi SAW, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai, maka dianggap sholat semalam suntuk. Jadi nggak apa-apa walaupun sholat tarawihnya setengah jam, yang penting sampai selesai imam, maka insya Allah pahalanya seperti orang yang sholat semalam suntuk. Ya, setengah jam, tapi orang ada yang berat sekali. Gus batuk-batuk di tukang timanya. Oh, kamu men sabbihisma rabbikal a'la. Wah, ini mual bener ya. Subhanallah. Ya, banyak suara-suara di belakang. Padahal kalau main futsal 2 jam terus tuh, gak berhenti. Subhanallah. Ya, jadi mau main futsal mah 2 jam turun kuat. Tapi mau sholat tarawih setengah jam ribu. Nah ini karena amal soleh itu tergantung kekuatan iman, bukan kekuatan badan, fisik bukan. Ya. Dan betapa banyak ya para pemuda yang sulit untuk sholat saja sulit, subhanallah. Padahal itu rukun iman, apalagi ngaji seperti ini ya. Maka ya di hari-hari ini hendaknya kita niatkan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua atau yang ketiga yaitu ya bagi siapa yang bisa untuk meninggal di jalan Allah di hari-hari ini maka lakukan. Tapi kalau tidak ya gimana lagi ya. Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita bisa menjadi relawan ke Palestina silahkan. Dengan syarat apa? Harus diizinkan oleh pemerintah. Jangan kita main belakang, nggak boleh. Ya, jadi relawan harus dapat izin. Demikian juga jadi relawan perang. Apalagi relawan perang. Sampai saat ini negara kita belum mengizinkan. Ya, maka kita jangan main belakang, nggak boleh. Ya, karena khawatir nanti kalau kita berangkat memaksakan nanti di sana bukannya bersama kaum muslimin malah bersama orang ISIS misalkan atau bersama orang Syiah di belakang baris orang-orang yang menyimpang dan ini terjadi. Ya, teman Ana pernah jadi relawan di Suriah. Relawan ya hanya untuk berobat dan isma. Temannya ikut berperang dia. Tapi ternyata ikut bersama orang-orang ISIS. Subhanallah. Pulang-pulang jadi orang ISIS. Allah musta'an. Ini bahaya. Ya maka ya perang yang benar itu jika diizinkan oleh pemerintah yang sah. Dan pada saat ini yang menjabat sebagai pemerintah yang sahnya siapa? Pak Prabowo dan jabatannya. Maka ya kalau mau dikatakan jihad kita benar itu harus melalui ya izin pemerintah yang sah, bukan izin imam-imaman. Kemudian yang keempat yaitu perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya berdasarkan firman Allah yang tadi dibacakan, liyadhkuru ya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, disunahkan untuk memperbanyak zikir di hari-hari itu. Ya, terutama takbir mutlak atau ya takbir dan tahlil. Jadi di hari-hari ini boleh kita takbiran, Pak. Jadi takbiran teh tong pasker malam Idul Fitri, Idul Adha hungkul, Pak. Nah, dari tanggal 1 ini sampai tanggal 13 kalau bulan Dzulhijjah itu kita boleh takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa? Takbir bebas di waktu apa saja, berapa saja. Adapun mulai tanggal 9 nanti itu ada takbir muqayyad, takbir yang dilakukan setiap selesai sholat. Jadi imam disunahkan setiap selesai sholat takbiran dulu sebelum zikir setelah sholat. Ya, takbiran dulu setiap mulai dari subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Ya, ini takbir muqayyadnya. Dan ini keutamaannya sangat besar. Ya. Demikian juga
ya bertahlil dan bertahmid. Ya, kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terutama di tanggal 9 nanti. Atau dengan zikir yang biasa kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi tolong dinyanyikan, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Ya, karena zikir bukan untuk dinyanyikan. Ya. Maka kita berzikir dengan penuh penghayatan hati, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma ahalla muhillun qad illa busyira. Tidak ada orang yang bertahlil kecuali dia akan diberikan kabar gembira. Wala kabbaru mukabbirun qad illa busyir. Tidak ada orang yang bertakbir di hari-hari ini kecuali akan diberikan kabar gembira. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah bil jannah. Wahai Rasulullah, kabar gembiranya apa? Surga? Maka kata Nabi SAW, iya, kabar gembiranya surga. Subhanallah. Jadi kita hanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini insyaallah kita akan mendapatkan kabar gembira berupa surga selama ucapannya kita hayati dan konsekuensinya kita amalkan. Konsekuensi tahlil itu apa? Yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi kalau sudah melakukan tahlil, mengucapkan tahlil, maka jangan kita beribadah kepada selain Allah. Ya, jangan sampai kita mengucapkan tahlil sehari lebih dari 100 kali, tapi kalau ada kesulitan masih menyebut makhluk. Ya, wahai Rasulullah, madad, madad. Wahai Rasulullah, tolong kami, tolong kami. Padahal ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa immasanya wa ma masanya ya wa ma apa ya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali hanya Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah. Maka jangan sampai kita minta kepada makhluk. Ya, jangan sampai kita minta kepada makhluk. Ya, ketika sulit, wahai wali fulan, ya, jangan. Ya. Ada orang yang mengatakan kita tidak beribadah kepada penghuni kubur, kita hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Coba baca surat Az-Zumar ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Orang yang beribadah kepada selain Allah itu, mereka mengatakan, kami ini hanya beribadah dalam rangka mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Jadi mereka beribadah kepada selain Allah itu dalam rangka agar makhluk-makhluk ini mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan itulah kesyirikan. Ya, jadi jangan kita itu minder, aduh abi mah seueur dosana mun langsung ngadoa ka Allah teh moal ditampi ceuk saha apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi." Jika ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentangku, katakan aku dekat. Ya, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibu li. Ya, Allah katakan apa? Hendaknya mereka berdoa langsung kepadaku. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini jangan minder, Pak. Ada orang minderan. Oh, da abi mun ngadoa langsung mau ditampi mata kedah melalui ieu. Nah, gitu ya.
Padahal Allah firmankan fal yu'minu bi ya fal yastajibu li. Hendaknya mereka berdoa langsung kepadaku. Enggak usah pakai perantara. Jangan samakan Allah dengan menteri-menteri di dunia. Menteri di dunia iya, kita nggak mungkin bisa bertemu dengan menteri kecuali harus melalui ajudan, ya, melalui security dan seterusnya. Allah tidak seperti itu. Ya, Allah itu maha dekat dengan hambanya, maha mendengar doa-doa hambanya. Maka ya kita hendaknya ya mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita ada makhluk yang kita ibadati, Pak. Ya. Kapungkur api nuju SMA gaduh rencangan, Pak. Kebal. Ya, jadi kantos tar pandangan api itu dicepeng ku anjeuna bedog keluarkeun jadi kebal nanganan. Ya. Subhanallah. Dianya juga kebal. Ya. Mun anjeuna nyepeng sanesnya jadi kebal. Ternyata setiap malam Jumat dia punya ritual gosok jimat dalam bentuk bayi. Nah, itulah yang menjadikan dia kuat, kebal. Jadi sudah ada kontrak dengan jin, gusak-gosok ya dengan minyak apa nggak tahu tuh. Dan saya lihat sendiri dia sedang gosok-gosoknya itu, subhanallah. Dan pernah ya dia keluar bersama teman-temannya yang lain, ya melakukan kejahatan, dan ketika melakukan kejahatan itu wajahnya berubah. Ya, jadi ngeri itu orang. Alhamdulillah sudah ditangkap polisi. Ya. Jadi dia itu kalau ngebegal orang, Mbak, itu nggak nyuruh ke pinggir dulu. Biasanya kan orang kalau ngebegal itu nyuruh ke pinggir dulu, ya itu masih baik tuh. Nyisi-nyisi dikeun motor, dikeun helm. Dia langsung tebas. Orang lagi naik motor langsung tebas. Dan gak cukup ditebas, bahkan dihabisi, subhanallah. Ya. Dan ya dikatakan bahwa orang ini kalau sudah beraksi, kalau sudah nembas-nembas seperti itu wajahnya berubah, jadi terlihat ya ada isi di dalamnya. Nah, maka ya tentu ini diantara bentuk peribadatan kepada selain Allah. Nabi saja orang yang tidak kebal. Rasulullah di perang Uhud apa yang terjadi? Giginya patah, kepalanya sobek. Ya, ada yang sobek kepalanya. Ya, itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dikatakan orang yang kebal itu lebih baik daripada orang yang tidak kebal. Bahkan kebanyakannya orang yang kebal itu, atau hampir semua ya orang yang kebal itu dia akan melakukan suatu ritual yang itu merupakan kerjasama dia dengan jin. Ya. Maka jangan sampai ada di antara kita yang melakukan hal tersebut. Hidup normal sajalah. Ya, hidup normal saja, ya. Tapi jangan juga pakai kaidah ini, Pak. Kecil disuka, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ngeunah pisan hirup siga kitu. Ya. Ya. Ini yang muda foya-foyanya ini yang masalah ini. Ya. Jadi muda itu harus foya-foya. Ya, ini bukan seperti itu. Bahkan masa muda itu masa untuk berjuang. Masa yang paling mudah untuk kita menghafal, masa paling mudah untuk kita mencari rizki, ya. Itu masa-masa kuat. Dan masa muda itu kata para ulama dari usia 15 sampai 40. Nah, sahabat masih kena diharanda 40, Pak. Masih anom ya. 40, di bawah 40 itu kata para ulama masih pemuda. Ya, jadi yang 35 jangan merasa tua dulu. Itu masih pemuda. Ya ma'asyaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikah. Nah, jadi yang diperintah menikah teh saha? Ngarora alayanu kalolot. Nah kang can nikah ngora keneh puguh nu nikah nu ngora nu dititah nikah teh ku Nabi teh lain nu kolot. Ya ya tentu yang tua pun ya masih disyariatkan untuk menikah, tapi yang sangat dianjurkan adalah para pemuda. Kenapa? Karena para pemuda itu kalau tidak menikah itu biasanya menyimpang.
belum dewasa dia. Tapi kalau dia sudah menikah, dia berpikir, ya maka alangkah baiknya anak-anak kita jangan dibiarkan telat nikah. Ya, nah acan nikah tuh undangan ku si bapak, wah ini bapaknya nggak paham berarti. Ya, gak usah ditelat-telatkan nikah, kecuali kalau memang belum bisa tanggung jawab. Ya, tapi kalau dia sudah punya penghasilan, nggak mesti pekerja tetap, ya boleh jualan, boleh apa saja, yang jelas dia terlihat sudah punya tanggung jawab, nikahkan saja. Ya, jangan bahkan kata para ulama ada 3 hal yang tidak mengapa kita tergesa-gesa. Yang pertama diantaranya adalah menikahkan perawan. Ini nikahkan perawan tergesa-gesa nggak apa-apa. Nah 16 tahun kena nikahkan, baik daripada jadi fitnah. Ya, daripada jadi fitnah. Bahkan ada sebagian ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab 12 tahun nikah. Ya, 12 tahun nikah. Ini akang-akang ini berapa tahun? Berapa tahun? Ya. 18, oh tos telat genep tahun. Ya, jadi kalau sudah mampu nikah, nikah saja. Dan menikah itu jangan menunggu sarjana. Ya, kecuali kalau ada ikatan beasiswa, ya itu beda lagi. Karena ada sebagian beasiswa, kalau nggak salah zaman dulu tuh bidik misi apa ya, itu nggak boleh nikah dulu. Ya, tapi kalau selama beasiswanya tidak mengharuskan menikah, maka tidak melarang menikah, maka menikah saja. Ya, ini kalau memang sudah mampu. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh fitnah, ya. Subhanallah. Ya, perempuan-perempuan itu bukannya dipepet sama laki-laki zaman sekarang apa? Mepet kalau laki itu. Ya, dibalik kabur makan laki mepet nama perempuan mepet laki-laki. Subhanallah. Karena persaingan ketat. Jadi laki-laki lebih sedikit. Ini tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat atau ya menjelang hari kiamat, laki-laki akan menjadi penanggung jawab 50. Maksudnya 1:50. Dan ini sekarang di Sukabumi berapa perbandingannya? 1:3. Subhanallah. 1:3. Pak, orang masih hiji kene. Tenan naon ya. Tenan naon ya itu kasihan yang belum pada menikah, ya maka ya jangan dipersulit. Dan alhamdulillah masyarakat Indonesia itu nikahnya mudah ya. Saya nikahkan dengan seperangkat alat sholat. Nikmat sekali. Di Arab tong Arab aya nikah seperangkat alat sholat. Ya minimal 35.000 real namun di Arab. Nah, kemudian di antara amalan yang disunahkan dikerjakan di hari-hari ini adalah sedekah. Ya, sedekah, terutama sedekah untuk berkurban. Ya, sedekah untuk berkurban. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sa'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kelapangan dan tidak kurban, maka jangan dekati musola kami, jangan dekati tempat sholat kami. Ini ancaman keras ya, ngeri Pak. Siapa yang punya kelapangan harta nggak berkurban, jangan dekati musola kami. Musola itu apa? Tempat sholat id. Jadi musola itu kalau di Indonesia kan ini musola gitu ya. Bukan, kalau di dalam hadis maksudnya musola itu tempat sholat id, lapangan. Ya. Dan kalau seperti ini tetap dinamakan masjid. Makanya ini walaupun dinamakan musola, sejatinya ini ada sholat tahiyatul masjid. Apa patokannya masjid? Ada sholat 5 waktu dan tanahnya diwakafkan untuk masjid. Ini masjid. Walaupun kata orang Indonesia ini musola, ya. Tapi ini masjid. Bahkan di sini mungkin nggak ada jumatan ya, nggak ada. Nah, walaupun orang Indonesia mengatakan ini bukan masjid, tapi ini sejatinya masjid. Ya, musola itu sejatinya dalam hadis itu maksudnya tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan itu di lapang. Kalau di Nabawi itu di Masjid Al-Ghamamah. Itu yang sekarang Masjid Al-Ghamamah itu tempat ya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi SAW, siapa yang punya kelapangan harta enggak kurban, jangan dekat-dekati masjid kami, jangan dekat-dekati musola kami. Ngeri Pak. Ya, maka kalau kita punya kelapangan harta Pak, ya yang resiko misalkan ini kan awal bulan banyak
kurban teh awal bulan, kira-kira tanggal seberapa? Kaping genep ya? Kaping genep atau nabi 7, kaping genep. Berarti kan, nah kita perhitungkan ya, sisa uang kita kalau kita kurban cukup nggak untuk kebutuhan 1 bulan kalau memang gajian. Ya ada orang yang usahanya hari-hari ya, ada yang mingguan. Yang jelas perhitungkan saja. Kalau misalkan masih ada sisa uang kita untuk kurban dan sekarang mungkin domba yang setahun itu berapa harganya? Ya, 3 juta 4 juta. Ya, 3,5. Tapi yang 2,5 juga mungkin bisa ya. Yang 2,5 usia berapa? Yang kecil 2,8. 2,8. Nah, itu berarti 2,8. Ya, yang 2,8 yang penting usianya sudah cukup ya. Dan tidak ada cacat dan seterusnya, maka nggak masalah. Ya, yang 2,8, tapi yang tentu yang bagusnya yang 3 lebih ya sekarang itu. 3 lebih. Dan ternyata harga kambing dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada beda jauh, Pak. Nabi pernah memerintahkan Urwah Al-Bariki untuk beli kambing dengan harga 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4 gram seperempat. 4 gram seperempat zaman sekarang berapa juta? 4,5. Ya sama, ternyata 4,5 dapat 1 kambing. Tentu kambing yang bagus ya. Dari zaman dulu, dari zaman Nabi itu harga kambing itu 1 dinar. Sekarang 1 dinar juga ternyata. Subhanallah. Ya, maka ya kalau seandainya kita mendapatkan kemudahan harta berkurban. Ya. Kalau misalkan kita belum, minimalnya kita ajak tuh. Ya kita ingatkan saudara-saudara kita yang punya kelapangan harta. Itu sigana tabungan tik loba kene tah. Ya, sok atuh kurban. Nah, gitu ya. Dan kurban sebenarnya cukup 1 keluarga 1. Jadi 1 rumah, 1 anggota, 1 kakak lah bahasa kitanya, 1. Ya kecuali kalau yang sudah menikah, yang sudah punya ini beda sendiri ya, itu silakan. Tapi ya sebenarnya cukup 1 kakak itu 1, dan pahalanya di dalam hadis ini akan untuk 1 keluarga. Jadi yang lebih sunnah itu, yang lebih bagus itu kalau misalkan orang punya kelebihan harta, dia kurban untuk keluarga sendiri, kemudian berikan orang lain untuk berkurban. Misalkan ada kakaknya nggak mampu kurban, kasih. Adiknya nggak mampu, kasih. Tetangganya nggak mampu, kasih. Itu yang terbaik. Jadi bukan bapaknya kurban, hidungnya kurban, anaknya kurban. Banyak yang kayak gini ya. Walaupun ini nggak ada larangan, silahkan saja. Tapi yang lebih baik pahalanya yaitu kalau diberikan kepada keluarga lain, karena nanti 1 keluarga akan dapat pahala. Sehingga ya kalau diberikan kepada yang lain 2 keluarga dapat pahala. Ya kalau dari dalam 1 keluarga masih itu saja, berarti ya pahalanya itu saja muter di situ. Padahal hewannya lebih dari 1. Jadi kita berbicara tentang mana yang lebih baik. Ya, di dia kurbana sok panitia atau nabi masing-masing, Pak. Aya kana ngayung, aya kana masing-masing. Aya masing-masing ya, benten-benten ya. Ya, abi ngadang rumah di Sukabumi seueur masing-masing. Gitu ya. Ya sebenarnya gak ada masalah ya. Cuman ini sebabnya apa? Kenapa banyak yang masing-masing? Biasanya sebabnya kekecewaan. Ya, jadi kita sebagai panitia harusnya paham bahwa yang namanya hewan kurban itu boleh 1/3-nya dikasih kepada pekurban. Ya kita harus paham ya. Kalau kita jadi panitia, kalau yang punya kurban itu Kang hoyong pahana hungkul, kasih. Paha itu kurang dari 1/3 karena kakinya kan ada 4, ya kan? Maka kasih saja. Nah, sebagian orang nggak paham kaidah ini, akhirnya marah dia. Namun itu diberikan paha pada gitu. Ya, padahal kurban mah teu meunang daang. Oh. Ya, padahal yang sunnah itu yang kurban dia makan dari daging kurbannya. Ya, bahkan kalau kita buka madhab Syafi'i, kitab Abi Suja yang terkenal ya, Matan Abi Suja, fikih madhab Syafi'i, disebutkan bahwa kurban itu dibagi 3. 1/3 untuk pekurban, 1/3 untuk dibagikan kepada tetangga dan yang semisalnya, 1/3 untuk orang fakir miskin. Jadi sampai dibagi seperti itu.
Ya. Jadi nggak ada masalah kita makan daging kurban punya kita sendiri, nggak ada masalah. Sebagian orang meyakini tumunang kurban daang, ya. Nggak ada masalah, Pak. Apa masalahnya? Ya, karena ini hukum perkara dunia, jadi hukum asalnya boleh. Bahkan dicontohkan Nabi SAW itu memakan hasil kurbannya sendiri. Jadi kalau ada kemudahan kita kurban. Nabi itu Pak gak pernah ada riwayat Nabi renovasi rumah, gak ada. Tapi Nabi pernah kurban sekali 100 ekor unta. Subhanallah. 100 ekor unta, unta 20.000 real kali 4.000 atau kali 4.500 90 juta kali 100 8 miliar sekali kurban. Subhanallah. Untuk 700 orang. Ya. Ya. 36 beliau sembelih sendiri, sisanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ya. Jadi itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita usahakan kalau ada kemampuan kurban. Ya, kalau memang nggak ada ya sudah, gimana lagi ya, boro-boro kurban zat. Ya, ya GBS rek CF, ya itu non listrik nggak sekelap-kelip, itu beda deh. Ya, maka mudah-mudahan ya dengan niat kita, minimalnya kita niat. Nah ini sekarang hari-hari ini tuh hari perbanyak niat. Niatkan kita haji, Pak. Kita berniat dalam hati, mun boga tiket mah, mun boga visa mah geus indit haji, gitu dah. Gitu ya. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan pahala ibadah haji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sebagian sahabat sakit tidak ikut berperang, Nabi bersabda kepada para sahabat yang ikut berperang, masirtum masiron, wala qata'tum wadiyan, illa kanu ma'akum habashumul udhur. Tidaklah kalian melewati satu lembah atau melewati satu jalan kecuali mereka yang sedang di Madinah itu bersama kalian. Mereka tertahan karena uzur. Dalam riwayat yang lain mereka tertahan karena sakit. Ya, bersama kalian maksudnya apa? Ya, bersama, ruhnya bersama mereka enggak, ruhnya di Madinah, ya, badannya enggak di Madinah, bersama dalam hal pahala. Subhanallah. Jadi orang-orang yang di Madinah yang sakit bersama kalian dalam hal pahala, pahalanya ikut juga. Maka di hari-hari ini, Pak, kita pasang niat. Saya kalau punya visa, kalau punya tiket, sudah punya harta, berangkat saya. Cuman karena nggak ada, apa yang dilakukan? Itu mungkin ya, dan tidak wajibnya haji lempang itu wajib. Ya, sebagian orang ada yang hajinya jalan ya. Dan ini memang pernah dilakukan oleh orang Afrika, Pak, 5 orang. Kisahnya terkenal ya, namanya Syekh Utsman Dabu. Ini dari Afrika, 5 orang dia jalan. Ya. Jadi ceritanya itu awalnya mereka itu bercerita tentang kisah Nabi Ismail. Kemudian setelah itu mereka mengatakan kami ini sehat, kita ini sehat. Ya, Nabi Ismail saja yang sudah sepuh, yang sudah tua. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu kan mendapatkan anak usia 83 tahun. Kita ini masih muda, apa alasan kita gak berangkat? Akhirnya 5 orang ini sepakat berangkat haji jalan. Ya, perjalanannya 2 bulan, Pak. Ya, perjalanannya 2 bulan dari Afrika ujung jalan. 3 orang meninggal di jalan. Subhanallah. Dan ini terjadi di sekitar 1950-an, Pak. Zaman itu belum semudah sekarang ya. Ya, di jalan masih ngeri. Ya, bahkan terkadang katanya ada begal, kadang ketemu hewan buas. Ini ceritanya panjang. Sampai beliau itu membuat bait syair ya, ketika disengat oleh hewan buas itu, teman-temannya pergi mencari nafkah. Nah, maksudnya gimana? Setiap mereka habis bekal, mereka harus cari nafkah dulu, Pak. Jadi mereka cuma bawa bekal untuk 2 minggu. Sementara perjalanannya 1 kali jalan saja 2 bulan. Jadi 2 minggu berhenti cari nafkah dulu tuh. Ada yang kerja, ada yang apa segala macam lah. Ada yang jadi tani apa. Yang jelas dia kumpulkan dulu.
Nah, ketika yang satu ini tersengat binatang buas, ya, di malam hari dia membuat bait syair bahwa seolah-olah saya itu ketika itu menjadi ahli astronomi, saking tidak bisa tidur. Yang disengat binatang berbisa, akhirnya nggak bisa tidur. Seolah-olah saya itu menjadi ahli astronomi, jadi memperhatikan bintang-bintang begitu. Di pagi harinya ditanya oleh saudaranya, ya, kondisi saya seperti ini. Ya, akhirnya alhamdulillah sembuh. Orang ini, Usman Dabu ini sembuh, jalan lagi. Kemudian harus naik perahu, ya, naik perahu, 2 orang di jalan, 3 orang ya, 3 orang di jalan meninggal. Subhanallah. Nah, ketika sampai di Jeddah, ketika turun, ya, dia sakit lagi. Kemudian dia katakan kepada temannya, kalau saya meninggal, kamu gopong mayat saya sampai sedekat-dekatnya ke kota Mekah, dan sampaikan kepada Allah bahwa saya sangat merindukannya. Subhanallah. Ya, ternyata ya alhamdulillah. Ya, nah ini kata orang yang ketiga. Kata orang yang ketiga, dia meninggal, dia mengatakan sampaikan kepada Allah bahwa saya sangat merindukannya. Subhanallah. Tinggal 2 orang ini alhamdulillah sampai ke kota Mekah. Ketika melihat Ka'bah mereka langsung tersungkur sujud bersyukur kepada Allah sambil menangis. Lanjut dulu ya. Hey. Ya. Nanti mau ada kan? Ada ya? Oh ya, sip. Berarti kita lanjut saja dulu. Nah, mereka lanjut, alhamdulillah. Ya, di sana kemudian kurang lebih sebulan baru pulang ke tanah air. 2 bulan jalan, Pak. Subhanallah. Kita mah gak usah jalan-jalan gitu ya. Ya, tapi ya sebenarnya tidak wajib. Maka bagi yang tidak mampu cukup niatkan saja. Cukup niat saja. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala ibadah haji. Kemudian di antara amalan yang hendaknya kita lakukan di hari-hari ini yaitu perbanyak saum. Ya, terutama Senin Kamisnya nih. Besok Kamis usahakan kita saum. Senin nanti saum. Terus kemudian di hari Arafah tanggal 9. Ya, kata Nabi SAW, "Siyam yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanallati qablahu wa sanallati ba'dahu aqam." Saum hari Arafah saya berharap menghapuskan dosa 2 tahun. Oh, guna hatunya. Nyeun dosa deui. Nah, kata para ulama, dosa yang dihapuskan oleh hal-hal seperti ini itu dosa-dosa kecil. Ya. Adapun dosa besar itu syaratnya harus taubat dulu. Taubat nasuha. Allah berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Sesungguhnya orang-orang yang berusaha untuk menjauhi dosa-dosa besar kecuali al-lamam. Al-lamam itu ditafsirkan oleh sebagian ulama yaitu dosa-dosa kecil. Ya, siapa di antara kita yang selamat dari dosa kecil? Allah katakan apa? Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu luas ampunannya. Demikian juga Nabi pernah bersabda, "As-shalawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir." Antara salat 5 waktu, zuhur ke asar, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, ini akan saling menghapuskan dosa. Apa syaratnya? Kata Nabi, majtunibatil kaba'ir, selama dosa besarnya harus dijauhi. Jadi dosa besar syaratnya harus taubat. Taubat ini tidak terpenuhi kecuali minimalnya 3 syarat. Yang pertama, menyesal. Ya, mungkin aya nu ngadosa tapi bangga, Pak. Itu berarti dia belum taubat. Tah si fulana teh mantan orang kabeh teh baheula. Ya, geus beunang kabeh ku urang. Wah, ini berarti dia belum bertobat. Dia bangga dengan perzinanya dulu. Subhanallah.
Ya, maka jangan sampai kita bangga dengan dosa yang telah kita lakukan. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku itu akan diampuni dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Di antara bentuk terang-terangan berbuat dosa yaitu dia sudah bermaksiat di malam hari, Allah sudah tutup aibnya, di pagi harinya dia cerita-cerita. Ya, tadi puting teh, wah geus kieu, subhanallah. Padahal Allah sudah tutup aibnya, maka ini terancam tidak diampuni. Ya. Adapun kalau kita sudah menyesal, maka insya Allah termasuk yang diampuni. Maka syarat yang pertama harus menyesal. Yang kedua harus berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga yaitu kita harus lepas dari dosa itu ketika itu, jangan dinanti-nanti. Itu syarat taubat. Ya, Kang iraha tuh beres di pinjaman riba teh, angkewe mun geus beres imah ieu. Berarti dia belum taubat. Ya, taubat itu harus ketika itu dia lepas. Ya. Maka ya syarat taubat ini harus dipenuhi agar dosa-dosa besarnya antara 2 tahun tadi itu dihapuskan. Jadi sayang Pak, ini ada kesempatan diskon besar-besaran, dosa dihapus 2 tahunan. Ya, maka jangan sampai kita memelihara dosa besar sehingga dosa kecilnya pun jadi tidak terampuni. Ya, maka ya tadi saum ya. Oleh karenanya Sa'id bin Jubair beliau mengatakan la tudfi'u surajakum layalil ashr. Jangan kalian matikan lampu-lampu kalian di 10 hari ini. Ya, jadi boleh tadi sebagaimana Anda katakan kita begadang di malam-malam ini dalam rangka untuk memperbanyak ibadah. Mun teu begadangnya minimalnya atuh baca Quran ditambahan ya banyak. Biasanya sehalaman jadi 2 halaman, biasanya 2 halaman jadi setengah juz, biasa setengah juz jadi sejuz. Minimalnya di 10 hari ini tambah. Ya, jangan sampai begitu-begitu saja seolah-olah kita ini ya melewati hari yang tidak ada bedanya dengan yang lain. Ya. Kemudian ya masih banyak lagi ya sebenarnya seperti apa? Membaca Al-Qur'an, umrah bagi yang mampu, ya, haji ya apalagi ya saum Arafah ya tadi sudah disebutkan ya, maka ini adalah amalan-amalan yang luar biasa agung yang kita lakukan di hari-hari tersebut ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, biasanya sampai jam berapa? Habis ya? Ya, habis. Ya, tadinya mau dibahas tentang kurban, tapi ternyata waktunya tidak cukup ya. Ya, ala kulli hal kurban itu yang penting dia usianya cukup ya. Untuk domba minimalnya 1 tahun, untuk kambing minimalnya 2 tahun. Ya, kambing teh mbe nya kurang mah. Eta 2 tahun. Domba setahun, walaupun ada sebagian madhab membolehkan 6 bulan, tapi kita terutama madhab Syafi'i itu setahun. Madhab Syafi'i maka setahun ya. Kurang dari itu maka jangan jadikan kurban. Kemudian pastikan tidak ada cacat pincang, tidak ada cacat mata, tidak ada cacat telinga. Ya, adapun tidak punya tanduk dan yang semisalnya atau ekor, ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban ya. Demikian juga bagi yang berniat kurban, maka dari mulai hari ini sampai nanti kurbannya disembelih jangan potong kuku, jangan potong rambut ya. Jadi kita yang mau berkurban itu seolah-olah kita ini mirip dengan orang yang hajian. Yang hajian kan sama, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh gunting kuku ya sampai tahallul. Demikian juga orang yang mau berkurban itu kondisinya sama ya, mirip dengan yang akan berkurban. Mungkin ini saja ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari yang mulia ini
yang mana amalan-amalan itu insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.